بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Yang pertama, marilah kita memuji Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah yang telah menjadikan kita sebagai orang Islam, yang telah menjadikan kita sebagai orang yang beriman, yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun nama beliau terucap, kapanpun beliau teringat di pikiran kita, dan kapanpun kita mendengar nama beliau, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati muslimin dan muslimat, hadirin salat subuh yang Allah muliakan, berhubung guru kita yaitu Ustaz Amri Fadli, beliau sedang berhalangan, sedang dalam safari dakwah di Pulau Jawa. Beliau meminta izin, meminta tolong untuk menggantikan, dan insyaAllah tema yang akan kita bawa pada pagi hari ini yaitu berhubungan dengan masalah Ramadan, terkhusus masalah beberapa kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan, dan akan kita bacakan insyaAllah beberapa hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Kita mulai dengan pengantar bahwa Allah Ta'ala memberikan syariat kepada seluruh manusia, dan seluruh manusia mempunyai kewajiban untuk iltizam, mengikuti secara penuh syariat Allah. Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat pertama, wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya jika kalian beriman. Di ayat ini Allah menyatakan bahwa ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya merupakan salah satu tanda adanya iman di hati kita. Iman itu sendiri memang tidak nampak, tetapi efeknya nampak. Ketika ada iman di hati kita, maka ada sesuatu yang akan mendorong kita untuk berbuat taat. Oleh karena itu, di banyak ayat ketika Allah turunkan syariat, selalu Allah kaitkan dengan masalah iman ataupun permasalahan yang berhubungan dengan akidah. Di antaranya ayat yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tidak langsung Allah sampaikan puasalah, tapi Allah mulai dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman. Itu fondasinya. Kemudian, apakah benar kita beriman kepada Allah? Kita mengaku iya, kita beriman kepada Allah. Sekarang Allah minta buktinya. Kutiba alaikumusiyam, ini kewajiban Allah Ta'ala. Allah bilang begini, Allah wajibkan itu. Maka buktikan keimanan kita. Maka amal adalah bukti adanya iman di hati kita. Sebaliknya, ketika Allah terangkan sifat orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mereka secara kufurnya, di luarnya menunjukkan diri mereka Islam, tapi di hati mereka tidak punya iman. Allah sebutkan tandanya bagaimana? Tandanya itu di amal zahirnya. Di antaranya, idza qamu ila sholati qamu kusala. Begitu disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang munafik ketika mereka salat, hendak salat, mereka melakukannya dalam keadaan malas. Malas salat. Kenapa? Karena yang membuat mereka salat, yura'unan nas. Mereka ingin ria, memperlihatkan amalannya kepada manusia. Bukan dorongan dari hati mereka yang membuat mereka salat, tapi mereka hanya ingin menunjukkan kepada manusia bahwa mereka ini orang Islam, pura-pura Islam. Maka salatnya pun tidak bersemangat. Berarti di posisi sebaliknya, seharusnya orang-orang yang beriman mereka bersemangat. Kenapa? Karena kita yakin bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, iman kita mengatakan ada balasannya di hari akhirat. Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka, yang mana hikmahnya adalah sebagai motivasi bagi kita untuk melakukan amal baik, nanti Allah balas. Sebagai tahzir, sebagai peringatan bagi kita daripada melakukan maksiat, nanti ada balasannya. Na'udzubillah. Kemudian dalam syariat ini juga Rasulullah menerangkan dalam masalah menaati perintah dan larangannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dalam syariat, iltizam dengan syariat dia ada dua sisi, menaati perintah dan menjauhi larangan. Ini dua sisi. Dan Nabi SAW dalam hadis ini berbeda ketika beliau menjelaskan tentang menjauhi larangan dengan menaati perintah. Dalam masalah menjauhi larangan, beliau berkata, apa yang aku larang, fajtanibu, maka jauhi. Nabi tidak mengatakan tinggalkan. Nabi bilang jauhi. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, ini ablaq, ini lebih bentuk larangan yang lebih kuat. Kalau seandainya mendekatinya pun sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Sama seperti ayat, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jika mendekatinya pun sudah dilarang, apalagi melakukan. Di sini Nabi sampaikan, fajtanibu, apa yang aku larang, maka hal tersebut jauhi. Beliau tidak mengatakan tinggalkan, jauhi. Menunjukkan apa? Ini sangat-sangat dilarang. Kalau mendekati pun sudah dilarang, apalagi melakukan. Berikutnya, ketika diperintah, beliau sampaikan, wa ma amartukum bihi, yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukan apa yang kalian mampu sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi di larangan, Nabi tidak menyebutkan jauhi semampu kalian, tidak. Jauhi habis secara mutlak. Diperintah lakukan yang kalian mampu. Ada dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa seperti ini? Imam Ibnu Hajar beliau menjelaskan ketika beliau mensyarah hadis ini bahwa larangan itu, menjauhi larangan adalah sesuatu yang mampu dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena pada dasarnya seseorang dia tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, tidak menipu. Bagaimana cara menjauhi larangan? Ya, tidak perlu berbuat apa-apa, tidak perlu menggunakan usaha Anda untuk menuju ke sana. Bagaimana cara menjauhi menipu? Ya, jangan buka mulut Anda. Bagaimana menjauhi berjudi?
tahan tangan Anda. Semua orang mampu untuk yang namanya menjauhi larangan, yaitu dengan cara tidak melakukan apa-apa. Semua orang mampu untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau disuruh melakukan sesuatu, itu baru berhubungan apakah kita punya kemampuan untuk mewujudkannya atau tidak. Maka ketika perintah untuk mewujudkan sesuatu, salat misal, puasa misal, itu berhubungan dengan kemampuan. Dalam masalah puasa, orang yang sudah sangat tua atau yang sedang sangat sakit tidak ada kemampuan untuk mewujudkan ibadah ini, diberikan keringanan. Dalam masalah salat, orang yang tidak mampu berdiri, tidak mampu mewujudkan salat sambil berdiri, ada keringanan, dibolehkan sambil duduk. Tidak mampu duduk maka berbaring. Tidak mampu juga, tidak mampu apa-apa, hanya punya kesadaran, ya salat dengan kesadaran seperti itu. Maka perintah selalu berhubungan dengan kemampuan kita untuk mewujudkannya. Ini termasuk bentuk rahmat Islam, bahwa Islam itu tidak menyamaratakan semua orang dalam perintah. Tapi apa? Selalu memandang kemampuan Anda bagaimana dalam menjalankan perintah agama. Berikutnya adalah ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka kita harus ingat bahwa Allah tidak memerintahkannya untuk menyusahkan kita, tapi Allah selalu memberikan jalan keluar. Di antaranya adalah hadis yang akan kita bacakan di masalah yang berhubungan dengan puasa. Kita berikan judul untuk hadis ini bahwa ketika Allah mensyariatkan puasa, Allah juga mensyariatkan hal lain yang membantu kita, yang memudahkan kita untuk menjalankan syariat puasa. Apa hadisnya? Hadis yang mungkin sering kita dengar. Nabi SAW berkata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah SAW qala, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka bersegera dalam berbuka. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Nabi mengatakan manusia dalam keadaan baik selama mereka bersegera berbuka. Hadis ini menunjukkan salah satu rahmat Islam terhadap pengikutnya, bagaimana Allah memberikan kemudahan. Di sini Nabi mengatakan, ataupun yang kita pahami dari hadis ini adalah salah satu tanda umat Islam dalam keadaan baik-baik saja adalah mereka ketika berbuka bersegera. Kenapa demikian? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani, beliau memberikan penjelasan, wal hikmatu fi dzalika ala ma dzakaru alla yuzada fil nahari minal lail. Hikmahnya dalam masalah ini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tidak ditambahkan dalam masalah siang sebahagian daripada malam. Maksudnya perintah Allah Ta'ala adalah wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai batasnya malam. Itu syariat Allah demikian. Kalau seandainya Anda menambahkan, pertanyaannya, Anda menambahkan itu siapa yang memerintahkan? Maka kalau ada seseorang yang ketika berbuka merasa bahwa sesuatu yang lebih susah itu pahalanya lebih banyak, maka saya ketika berpuasa saya tidak akan berbuka ketika maghrib, saya akan berbuka nanti setelah tarawih karena itu lebih susah. Pertanyaannya, itu siapa yang mensyariatkannya? Kamu menaati siapa ketika itu? Apakah kamu taati Allah? Atau yang kamu taati adalah keinginan dan hawa nafsumu sendiri? Kalau seandainya kamu menaati Allah, Allah sampaikan puasa itu batasnya sampai malam. Masuk waktu malam selesai puasa. Lebih dari itu, maka bukan Allah yang kamu taati. Maka berarti orang yang berbuka puasa pas masuk waktu malam, dia melakukan sesuai dengan perintah Allah. Yang mentakhirkan berbuka sampai selesai tarawih misal tanpa uzur, maka dia berarti mengikuti hawa nafsu. Maka tafsiran daripada hadis ini, selama umatku masih
taat kepada Allah sebagaimana yang Allah perintah, mereka masih dalam keadaan baik. Demikian. Berikutnya Ibnu Hajar memberikan penjelasan lagi. Wa li'annahu arfaqu bis-sha'im wa aqwa 'ala al-ibadah. Dan karena hal ini bersegera berbuka itu lebih ramah terhadap orang yang berpuasa, juga membuat mereka lebih kuat dalam menjalankan ibadah. Maka hikmah daripada segera berbuka adalah membantu kita untuk kuat dalam berpuasa. Yang mana puasa ini kalau di bulan Ramadan dia tidak sekali, tapi 30 kali atau 29 kali selama sebulan. Dan yang membantu kita untuk bisa terus menerus selama sebulan puasa non-stop adalah ketika kita segera berbuka dan mentakhirkan sahur. Kalau seandainya ini pengandaian, disyariatkan kita dalam puasa cuma boleh makan sekali jam 10 malam misal, maka mungkin kita hanya akan sanggup puasa 5 hari. Setelah itu sudah selesai, tidak akan sanggup lagi. Tapi rahmat Allah, jika Allah syariatkan puasa, Allah kontrol syariat ini masih dalam batas kemampuan manusia normal. Bagi manusia yang normal akan mudah untuk menahan lapar dari subuh sampai ke maghrib. Maka untuk bisa kita secara maksimal menunaikan syariat Allah, maka lakukanlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, mentakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Kemudian juga penafsiran daripada hadis ini adalah kenapa cepat berbuka dianggap sebagai salah satu tanda umat Islam ini masih dalam keadaan baik-baik saja, yaitu bahwa karena ini adalah cara ibadah yang sehat, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Beribadah secara berlebihan adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW. Beliau berkata, "Ad-dinu yusrun la yushaddu dina ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah, tidak ada seorang pun yang membuat susah agama kecuali dia pasti akan dikalahkan. Dia nanti akan merasa capek sendiri karena membuat hal baru yang akhirnya membuat dia lelah sendiri. Akhirnya hal-hal yang dia buat sendiri dia tidak mampu melaksanakannya. Nabi katakan agama ini mudah. Kemudian bagaimana anjuran Nabi dalam menjalankan agama? Beliau berkata al-qasdu tabluhu. Al-qasdu itu ya ambil jalan tengah, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Al-qasdu ambil jalan tengah, kamu akan sampai. Maksudnya kamu akan mampu untuk konsisten dalam melaksanakan syariat Allah jika Anda melaksanakannya dengan cara yang mudah. Hari ini kita sanggup berpuasa, besok masih sanggup, lusa masih sanggup, sampai sebulan pun masih sanggup. Maka berbuka cepat ini salah satu tanda bahwa umat Islam pada saat ini tidak berlebihan dalam menjalankan agamanya. Tidak bedakan antara bersungguh-sungguh dengan berlebihan. Bersungguh-sungguh itu berarti menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan, kemudian tidak berusaha untuk tidak meninggalkannya. Adapun berlebihan yang tidak diperintahkan kita tambahkan sehingga membuat agama ini menjadi susah. Syekh Nuruddin Aitar ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata bahwa kenapa Nabi menjadikan berbuka cepat sebagai tanda baiknya umat Islam. Beliau berkata, al-aula annahu lima fihi min imtithalis sunnah. Karena berbuka cepat adalah bentuk kita menjalankan sunnah Nabi. Berarti makna daripada hadis ini berdasarkan pendapat beliau adalah umat Islam masih dalam keadaan baik selama mereka berbuka cepat, dan berbuka cepat ini adalah sunnah Nabi. Kesimpulannya, umat Islam masih dalam keadaan baik kalau seandainya mereka masih tetap konsisten menjalankan sunnah Nabi.
Itu makna ataupun tafsiran daripada hadis ini. Berbuka cepat adalah salah satu sunnah Nabi, dan itu menjadi tanda bahwa umat ini masih menjalankan sunnah Nabi. Dan umat yang masih menjalankan sunnah Nabi itu berarti umat yang mereka masih dalam hidayah Allah menjalankan syariat sebagaimana yang diturunkan, tidak menambah-nambah, tidak membuat hal yang baru. Terima kasih.